Salam dalam kasih Yesus Kepala Gereja, pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta BL Padatu, Pendeta Jemaat GPIB Betania Makassar. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita masuk dalam nats pembimbing yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang sudah berlalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Sebagai tanda kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa-Mu.
layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga kasih-Mu terus dirasakan seluruh ciptaan-Mu, termasuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari terlebih dahulu kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu kami datang ya Allah, untuk membawa hati dan pikiran kami disentuh oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, tidak ada satupun hikmat, tidak ada satupun pengertian dan pengetahuan yang dapat kami pahami, kecuali Engkau berkarya. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam damai dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa di dalam karunia waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya bahwa apa yang akan kita dengarkan ini adalah karya pemberitaan dari Sang Firman itu sendiri, yaitu Allah di dalam rohnya.
Bacaan kita terkait dengan apa yang baru saja Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama terkait dengan Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang telah dibacakan pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 terkait dengan perikop kita, yaitu garam dunia dan terang dunia. Saya ingin memulai catatan ini dari hal yang pertama, yaitu tentang sebuah profesi atau satu profesi yang lazimnya atau umumnya dikenal dengan istilah atau sebutan food tester. Ya, food tester itu adalah salah satu profesi yang tidak begitu banyak diminati oleh para pencari pekerjaan, tetapi sebenarnya profesi itu adalah salah satu profesi yang sangat prestius, ya, artinya bergengsi untuk mereka-mereka yang berkecimpung di dalam konteks bisnis kuliner dan sebagainya. Keberadaan seorang food tester itu adalah orang yang memang dipercayakan memiliki kemampuan untuk mengecap, ya, apakah makanan itu memiliki kualitas, ya, yang maksimal, atau food tester itu akan mampu mengenali atau mengidentifikasi jenis bumbu tertentu atau rasa tertentu yang ada di dalam makanan itu. Sehingga dia tahu persis bahwa racikan dari bumbu-bumbu itu ada yang terlalu berlebihan atau kurang, ya, komposisinya tidak seimbang dan sebagainya. Nah, lidah seorang food tester itu sangat sensitif dengan keberadaan bumbu-bumbu, apalagi kalau kita berbicara tentang garam. Ya, ini. Jadi seringkali ada istilah mengatakan bahwa ibarat sayur tanpa garam itu persoalan besar. Ya. Jadi ada orang yang benar-benar punya persoalan dengan ketiadaan garam pada makanan atau lauk pauknya. Nah, bacaan kita bicara tentang garam dunia ini pada ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan, ya. Jadi penulis kitab Injil Matius ini mau mengatakan, menyamakan bahwa Anda itu atau kita ini adalah garam, ya. Garam dunia yang kalau keberadaan nilai dari garam itu atau rasa asin itu hilang dari garam itu, maka tidak ada jalan lain. Ketika garam sudah kehilangan rasa asinnya, satu-satunya jalan adalah, ya, dia disingkirkan, dia dibuang dan sama sekali tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna. Kita tahu persis bahwa fungsi garam itu bukan hanya memberikan rasa, tetapi garam itu juga memiliki fungsi yang disebut dengan fungsi mengawetkan, ya. Mengawetkan atau lekat dengan fungsi yang disebut dengan disinfektan. Artinya sebagai pembunuh virus atau bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan sehingga ada keawetan. Tetapi secara keseluruhan bicara tentang garam itu bicara tentang citra rasa, ya. Rasa, ya, ada rasa bahasa, ada rasa makanan, ada rasa yang lain, rasa hati dan sebagainya. Nah, ketika garam itu kehilangan fungsinya, maka ada persoalan besar pada apa yang kita berikan atau apa yang kita maksudkan dengan makanan dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga diberikan oleh penulis kitab Injil ini terkait dengan perumpamaan yang lain yang bukan saja sebagai garam, tetapi kita diumpamakan sebagai terang dunia, ya. Terang dunia dikatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Jadi dia mau mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang eksistensi atau keberadaan kita sebagai terang, ya, yang juga diumpamakan dalam bahasa yang lain sebagai kota yang terletak di atas gunung, ya, itu sesuatu yang membuka potensi bahwa kota itu tidak akan mungkin menyimpan atau menyembunyikan segala sesuatu. Aktivitas masyarakat di dalam kota itu pasti akan dapat diteropong atau dilihat secara terang benderang atau secara terbuka. Sangat sulit untuk menyembunyikan segala sesuatu. Nah, hal itu kemudian dipertajam dengan peran apa yang disebut dengan pelita. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu.
Jadi kita melihat bahwa dalam perumpamaan ini pelita yang ditaruh di bawah gantang. Gantang itu semacam tempat atau wadah yang kita sebut basket atau dulu bagi orang-orang di sana tempat untuk menaruh gandum dan sebagainya ya. Jadi cukup besar yang kalau dikatakan itu ini lilin misalkan atau pelita, dia ditutup seperti ini ya. Nah ini yang kemudian dikatakan bahwa tidak mungkin orang menyalakan pelita kemudian dia ditutup ya. Dia disembunyikan, terang itu disembunyikan dan sebagainya. Tetapi dia harus diletakkan di atas kaki Dian ya, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Closing pada ayat yang ke-16 oleh penulis mengatakan hendaknya demikianlah kamu ya, harus menjadi pribadi yang memiliki dua kriteria penting yang sangat memberikan pengaruh terhadap ya persoalan bicara tentang kesaksian kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bicara tentang rasa garam dan fungsi dari bicara tentang sebagai terang ya, bicara sebagai penuntun dan sebagainya. Nah, saya ingin mencoba untuk membawa Bapak Ibu Saudara untuk mengerti persoalan ini yang tidak sesederhana sebagaimana bahan bacaan itu. Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada sebuah diskusi yang sangat menarik yang dilakukan oleh Yesus terkait bersama dengan seorang pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus. Ya, dalam percakapan itu ketika Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Injil pasal yang ke-9, khususnya ayat yang ke-3, di situ Yesus katakan bahwa jikalau kamu ya tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan dapat ya, disebut sebagai tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini yang menjadi sebuah diskusi yang menarik yang jawaban oleh Nikodemus mengatakan how come? Ya, bagaimana bisa orang bisa dilahirkan kembali kalau dia sudah dewasa? Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita bicarakan tentang garam dan sebagainya. Orang yang percaya kepada Kristus mestinya adalah pribadi atau personal yang memiliki rasa atau citra kepribadian yang berbeda dengan yang lain. Ya. Harusnya demikian, idealnya demikian, bahwa orang yang telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kemudian memilih hidup sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang keempat, ayat yang kelima yang mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama sebagaimana yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya dalam hidup ini sebenarnya citra rasa kita itu, personalitas kita, karakter diri kita itu adalah karakter yang dimiliki oleh Kristus, ya, yang dimiliki oleh Yesus yang sudah ditunjukkan dalam kehidupan semasa ia hidup, ya, selama kurang lebih ya 33 tahun. Itulah yang sebenarnya harus ada dalam benak, pikiran dan merupakan style of life, ya, gaya hidup dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita tidak bisa mengaku bahwa gaya hidup kita itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi kemudian anutan nilai kita adalah anutan-anutan nilai yang sebatas motivasi-motivasi yang tidak berakar pada kebenaran firman yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, ini sekali lagi berbicara soal rasa, ya, bicara tentang apa sih rasanya. Mungkin ada orang yang mau bertanya, bagaimana sih rasanya kalau kita tinggal bersama dengan orang-orang yang katanya percaya kepada Kristus, yang katanya memiliki hati yang lemah lembut, ya, yang memiliki damai sejahtera dan sebagainya. Nah, ketika orang mau ingin mengecap kepribadian seperti itu dan ia tidak menemukan itu dalam kehidupannya bersama dengan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka dia berada pada posisi seperti yang dikatakan tadi, yaitu sebagai garam yang tidak ada, kehilangan asinnya, kehilangan teksturnya, kehilangan citra rasanya dan sebagainya. Dia kehilangan cahaya, ataupun kalau dia punya cahaya, ya cahaya yang redup, bahkan cahaya yang nyaris mati. Ya, ini yang kita bicara tentang persoalan diskusi dengan Nikodemus. Yesus dan Nikodemus yang mengatakan bahwa jikalau kamu tidak lahir kembali Nikodemus, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, jangankan kamu masuk, melihat kerajaan Allah saja tidak. Ya, sehingga Yesus mengatakan dalam bahasa Inggris dia katakan, Jesus replied, ya, truly I tell you, ya, if you not reborn, you don't see the kingdom of God. Ya. Ketika kamu tidak lahir lagi, tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca pada ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, di situ dikatakan, kalau engkau tidak lahir baru melalui pertobatan atau baptisan
dan roh, maka engkau tidak akan melihat kerajaan Allah itu. Nah, orang yang kehilangan citra rasa garam tadi atau terang tadi, itu perlu melihat dirinya dalam satu kondisi bahwa tidak ada daya hidup, tidak ada gairah hidup di dalam dirinya, tidak ada satu kekuatan di dalam dirinya yang mampu memberikan pengaruh untuk memberikan citra rasa Allah atau rasa Kristus dalam perilaku hidupnya. Nah, ketika seseorang berada dalam kondisi seperti itu, apakah orang itu tidak ada harapan? Sebagaimana yang katakan bahwa kalau garam itu kehilangan daya asinnya, maka dia sudah lewat dan sebagainya, tidak lagi punya fungsi positif dan sebagainya. Ya tentu kita tidak menelan mentah-mentah pengertian itu. Kita kembali kepada sebuah pemahaman bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, bahwa di dalam Kristus ada daya hidup yang dihembuskan kembali. Orang yang mati bisa dibangkitkan dan seterusnya. Nanti kita akan berbicara lebih jauh. Nah, ketika kita bicara tentang Nikodemus tadi, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara ke dalam cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dalam konteks 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana tadi, kayak yang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah baca berulang-ulang kali, kita dapat melihat tentang peran posisi sebagai orang yang diibaratkan dengan pelita, Dalam kisah tentang perumpamaan 5 orang yang bodoh dan 5 orang yang pintar itu atau yang berhikmat itu, ada orang yang mau menyambut mempelai, Mereka sambil menunggu menyalakan pelita mereka, tetapi di tengah-tengah malam yang larut, kemudian 5 gadis bodoh itu rupanya tidak memiliki cadangan minyak dan kemudian yang lain memiliki. Yang terjadi kemudian kita tahu bahwa pelita dari 5 orang bodoh itu padam. Dan dia berusaha untuk mencari cadangan minyak, meminta kepada 5 gadis bodoh, gadis yang bijaksana tadi, tetapi kemudian mereka disuruh untuk mencari keluar. Itu yang terjadi pada kita ketika kita tidak berada pada satu kondisi yang siap, memiliki persiapan dengan katakanlah minyak tadi, maka persoalan kita, daya terang kita hidup, Kita tidak lagi menjadi orang yang mampu menerangi kegelapan dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita sampai kepada suatu cara bagaimana bisa menghembuskan kembali daya hidup. Bagaimana menghembuskan kembali citra rasa sebagai orang yang memiliki jati diri sebagai orang-orang yang mengaku sebagai percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai soko guru dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita lihat sebuah pribadi yang telah kehilangan citra Kristusnya, sebuah pribadi yang kehilangan daya terangnya, itu harus kembali diisi, harus kembali diisi oleh satu-satunya, the only one from our God, that is His word. Semua orang yang kehilangan daya hidupnya, kehilangan daya rasanya, daya citra terangnya, maka orang itu harus dihembuskan yang disebut dengan firman Allah. Nah, kita mulai dari sini untuk melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu mau mengatakan bahwa apa? Ketika engkau membangun kebiasaan dalam hidup sehari-hari itu, bergaul dengan kebenaran firman Allah, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, ada sebuah kekuatan daya roh yang dihembuskan, yang ditiupkan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya tawar, itu mulai diisi dengan citra rasa asin dari kebenaran firman Allah. Atau daya kebenaran firman Allah yang kita sudah tahu keajaibannya. Yaitu dalam peristiwa penciptaan langit dan bumi di mana Allah menghembuskan firman-Nya, meniupkan firman-Nya, mengatakan firman-Nya, maka segala sesuatu ada. Kita yang tadinya adalah pribadi, tubuh yang adalah jasmani, yang diambil atau disusun dibangun dari satu materi yang tidak memiliki daya hidup, dihembuskan roh oleh Allah dan kemudian kita hidup. Sekarang kita mungkin sudah kehilangan daya rasa itu, kita kehilangan daya terang itu, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Wajah yang lesu, semangat yang pudar, itu semua tidak merupakan kondisi final bagi kita sekarang. Ada harapan yang diberikan kepada kita. Dengan cara apa?
Dengan cara kemudian kita memberi diri kita untuk ditiupkan kembali, dihembuskan kembali dengan kebenaran firman Allah yang kita baca. Setiap orang yang bergaul dengan kebenaran firman Allah, ya, setiap orang yang menghadirkan kebenaran firman Allah di dalam dirinya, dia tidak akan menjadi sama lagi seperti sebelumnya. Kita bisa belajar dari kisah Daud yang mengatakan, jikalau Tauratmu itu tidak menjadi kegemaran dalam hidupku, maka aku telah binasa di dalam sengsaraku. Itu yang mengatakan orang yang tidak bergaul dengan kebenaran firman Allah, itu adalah orang-orang yang kalau sengsara atau berhadapan dengan masalah, orang itu akan mudah patah. Dan kemudian cerita di end atau selesai, berakhir begitu saja. Tetapi barang siapa yang dihembuskan, yang ditiupkan oleh kebenaran firman Allah dalam pergaulannya bersama dengan Allah, maka percayalah, sekalipun angin ribut bertiup, badai, gelora, ombak menghantam dan sebagainya, itu tidak akan mematahkan kita. Bapak-Ibu Saudara, pada bagian akhir ini saya ingin mengatakan secara sederhana ini. Ketika Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak itu kemudian berkata, ini orang siapa sesungguhnya? Bukankah dia adalah anak Yusuf si tukang kayu itu? Ya, tetapi ketika dia berbicara, ternyata dia berbicara sebagai orang yang tidak biasa yang mereka dengar selama ini. Ada banyak orang cerdik pandai di kampung mereka. Ada banyak orang-orang yang terpelajar di sekitar bait Allah. Tetapi ketika mereka mendengar Yesus, ya, ini orang very different, sangat berbeda. Ya, dia berbeda dari para ahli Taurat, dari para pemikir-pemikir yang lain. Ketika Yesus berkata-kata, maka kita tahu di situ bahwa orang kemudian terheran-heran, takjub, terpesona dan sebagainya. Ini yang membuat sesuatu yang menarik bagi kita untuk melihat. Ya, ternyata dijawab oleh para penulis mengatakan bahwa ia mengajar atau berbicara dengan kuat kuasa roh Allah, dengan kuasa firman Allah. Inilah yang akan menjadi kuasa pembeda yang mengatakan bahwa setiap orang yang dihembuskan dengan kebenaran firman Allah, yang melekatkan kebenaran firman Allah, ia akan menjadi citra pesona pribadi yang sangat berbeda dari orang kebanyakan. Bapak-Ibu Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kendaki dan engkau akan menerimanya. Artinya ketika kita menyelaraskan tentang fungsi diri kita, pikiran kita selaras dengan kebenaran firman Allah, percayalah kekuatan dari langit, kekuatan dari Allah akan split out from your mouth, terkatakan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kita tahu setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita lihat keheranan para murid-muridnya ketika Yesus menghardik, ketika Yesus bersama dengan para muridnya berlayar di danau dan ada badai yang begitu besar. Kemudian murid datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, mengapa engkau tidur-tiduran saja sementara kami akan tenggelam?" Yesus mengatakan, "Kau orang yang tidak percaya." Maka ia kemudian bangun dan menghardik, katakan, "Hai badai, hai danau, diam." Dan saat itu juga danau dalam kondisi tenang. Para murid mengatakan, ini orang siapa sesungguhnya? Badai, angin ribut, dan gelombang taat pada perintahnya. Ya, ini sesuatu yang mengatakan bahwa ada kegaguman bukan hanya dari orang-orang yang ada di sekitar lingkaran Yesus. Tetapi orang-orang banyak tahu persis ketika pribadi ini lewat, ketika pribadi ini ada di dalam kumpulan orang-orang itu, yang terjadi ada perbedaan. Different. Ya, bahwa orang ini yang dari Nazaret, orang yang dikatakan adalah manusia biasa. Tetapi ketika dia hadir dalam sebuah perkumpulan, semuanya menjadi berbeda. Inilah yang mau diharapkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, mestinya, harusnya, idealnya kita mewarisi karakter atau sifat-sifat Kristus dalam diri kita. Supaya apa? Supaya ketika kita hadir di dalam perkumpulan-perkumpulan pergaulan sosial kita, ketika kita hadir dalam perkumpulan bersama dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang lain, maka orang itu mengatakan, siapa orang ini? Ya, orang ini orang yang sebenarnya adalah teman biasa saya. Tetapi ketika dia berbicara, seperti ada kekuatan yang luar biasa yang mengalir dalam tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita telah belajar dari kebenaran firman yang sederhana untuk mengatakan kepada kita, ya, bahwa siapa yang hidup dan tinggal di dalam firman, dia akan menjadi pribadi yang memiliki citra rasa. Dia tidak tawar lagi. Dia memiliki daya hidup, ya, dia tidak terbakar ibarat sumbu.
Kalau Bapak Ibu tidak diisi dengan minyak, ya sumbu, api akan memakan sumbu. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki cadangan minyak yang adalah kebenaran firman Tuhan yang terus diisi dan diisi, ya maka Bapak Ibu Saudara, sumbu hanya memfasilitasi cahaya. Ia menyerap dari minyak dan kemudian membakar dan memberikan cahaya di sekitar kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam Kristus. Ya, saya mau menekankan kembali keberadaan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 mengatakan, ya, if you abide in me and my word abide in you, ask everything you want and you will get it. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang engkau kehendaki, engkau akan menerimanya. Yuk, masuki kehidupan sosial dengan kepribadian citra yang berbeda dengan keberadaan firman Allah. Siapa yang dialiri dengan kuasa kebenaran firman Allah pasti menjadi pribadi yang berbeda, pasti menjadi suami yang berbeda, pasti menjadi istri yang berbeda, pasti menjadi anak-anak yang berbeda, pasti menjadi sahabat yang berbeda, pasti menjadi pelayan yang berbeda, pasti menjadi jemaat yang berbeda. Sebab Kristus datang membuat perbedaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, bersyukur atas apa yang Engkau telah karuniakan bagi kami semua. Teristimewa ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu pada minggu hari ini. Bersama kami semua hamba-hamba-Mu telah mendengarkan kebenaran firman ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang Engkau telah perintahkan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyapa seluruh kebenaran firman ini dengan mendoakan bagi setiap pribadi yang mungkin pada saat ini dalam posisi di mana mereka kehilangan pengharapan, ketika mereka kehilangan daya tawar mereka, daya pengaruh mereka, rasa kekristenan mereka.
Ketika mereka kehilangan terang cahaya mereka, kami mau berdoa bagi mereka, apapun penyebabnya, ada harapan yang Engkau karuniakan bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, Engkau boleh menghembuskan kembali kuasa Roh Kudus-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa, pujian, ya, membaca kebenaran firman-Mu dan menghidupi kebenaran firman itu sebagai minyak yang akan memberikan daya atau nyala bagi pelita, kepribadian, sikap, dan yang lain-lain yang boleh mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka menjawab panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah kehidupan pelayanan bergereja dan bermasyarakat. Kami bersyukur ya Bapa, bersama dengan presbitermu yang boleh bersama-sama Engkau percayakan melayani, bersama dengan gugus COVID-19, bersama dengan tim multimedia, dan semua pihak-pihak menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah ini. Kami bersyukur, dan kiranya Tuhan bersama mereka-mereka yang adalah kantoria, organis, dan semua pihak-pihak yang telah mendukung ini, karuniakan kepada mereka berkat yang tidak berkekurangan bagi mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Ibu Pendeta Ika Ayer bersama dengan Bapak Krenos, Pendeta Krenos, dan juga Ibu Melin Tapahing Tuhan. Dan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang Engkau perlengkapi di tempat ini sebagai suatu sumber kekayaan, pelayanan, kepemimpinan, dan sebagainya. Bersama dengan seluruh unit-unit misioner, dengan seluruh pegawai kantor, penjaga pintu gerbang Tuhan. Kiranya mereka menjadi satu kesatuan yang selalu bahu-membahu mengkaryakan pelayanan yang terbaik yang mereka bisa usahakan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang dikaryakan kepada mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat dalam rupa-rupa keberadaan mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan anak-anak dan seluruh mereka-mereka yang sedang mendambakan anak, pernikahan, dan banyak lagi yang bersyukur atas ulang tahun, bersyukur atas karya yang Tuhan karuniakan buat mereka dalam rupa-rupa berkat yang Kau berikan. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyapa mereka, boleh menyentuh hati mereka, boleh membukakan hati pintu-pintu berkat bagi mereka. Sebab kami percaya, jikalau semua pintu itu Engkau buka, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan Bapak Maruf Amin, dengan seluruh kabinet kementerian, pimpinan-pimpinan daerah, dan seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan golongan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang Kau rancangkan bagi bangsa dan negara kami, yaitu rancangan damai dan sejahtera, berlaku lewat kerja-kerja layan dan kerja-kerja kepemimpinan mereka. Khususnya di kota Makassar ini, bersama dengan pimpinan-pimpinan gereja yang ada, bersama dengan pimpinan sinode kami GPIB, baik di tingkat sinodal maupun mupol, dan bersama dengan seluruh pimpinan-pimpinan para hamba-hamba Tuhan yang bekerja dan melayani di jemaat masing-masing di Makassar ini, bersama dengan seluruh gereja-gereja oikumene. Engkau memberkati mereka sehingga mereka menjadi satu kesatuan dari kesaksian Kristus yang mengambil bagian dalam kerja-kerja layan dan kepemimpinan yang sungguh-sungguh merupakan berkat Tuhan dalam karunia yang diberikan bagi mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa buat seluruh keberadaan masyarakat yang ada di sekitar GPIB Bukit Zaitun ini. Kiranya Tuhan, baik mereka yang ada juga di antara tempat atau rumah di mana warga jemaat tinggal, kiranya Tuhan, gereja ini, jemaat ini dapat bercahaya, menjadi garam dan terang bagi seluruh masyarakat yang ada, sehingga melihat kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara,
Mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Camkanlah firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Mari berdiri membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menyebar. Sekarang pergilah, jadilah pelaku firman dalam kerja layanan saudara. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman yang dikaruniakannya kepadamu, mari terima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan.